Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, gimana kabarnya? Semoga kalian dalam keadaan sehat selalu. Oke teman-teman, kami dari kelompok 5 akan membahas mengenai analisa sistem informasi penyewaan bus pada PT Putra Jaya Mandiri. Adapun nama-nama dari kelompok 5 yaitu, ada Ali Husaini dengan NIM 66212016. Lalu ada Hairul Umam dengan NIM 66211041. Selanjutnya ada Disa Karlina dengan NIM 66212012. Lalu ada Ira Rahmawati dengan NIM 66212003. Lalu ada M. Rifananda dengan NIM 66213286. Lalu ada Nadia Safitri dengan NIM 66212007. Lalu ada Nazira Hanunisa dengan NIM 66212004. Lalu ada Nazar Mutakin dengan NIM 66212027. Dan yang terakhir ada Tina Apriani dengan NIM 66211048. Oke, langsung aja ke pembahasan pertama. Mungkin bisa teman-teman lihat di slide ini ada yang namanya pengertian sistem. Sebelumnya teman-teman mungkin sudah tidak asing lagi dengan kata sistem. Nah, di sini saya akan jelaskan kembali kepada teman-teman apa itu sistem. Sistem adalah kumpulan suatu elemen-elemen yang saling berkaitan dan bekerja sama untuk mencapai tujuan tertentu. Dengan adanya sistem ini, bisa mendapatkan informasi yang berguna di mana setiap informasi memiliki nilai tersendiri, karena dapat memberikan informasi data, dan knowledge yang berguna bagi perusahaan. Nah, di sini ada menurut Jogianto tahun 2001 halaman 1 yang berpendapat bahwa, sistem adalah suatu jaringan kerja dari prosedur-prosedur yang saling berhubungan, berkumpul bersama-sama untuk melakukan suatu kegiatan atau untuk menyelesaikan suatu sasaran tertentu. Dan ada juga pengertian menurut Irwanto tahun 2006 halaman 2 yaitu, sistem adalah sekumpulan komponen yang mengimplementasikan model dan fungsionalitas yang dibutuhkan. Nah, itulah pengertian mengenai sistem. Selanjutnya di sini ada 8 karakteristik sistem. Yang pertama, komponen-komponen sistem. Komponen-komponen sistem yaitu dapat berupa suatu subsistem, atau bagian-bagian dari sistem yang mempunyai sifat-sifat dari sistem, yang menjalankan suatu fungsi tertentu dan mempengaruhi proses sistem secara keseluruhan. Kedua, batasan sistem. Batasan sistem merupakan daerah yang membatasi antara suatu sistem dengan sistem yang lainnya atau dengan lingkungan luar. Ketiga, lingkungan luar sistem. Lingkungan luar dari suatu sistem adalah apapun di luar batas dari sistem yang mempengaruhi operasi sistem. Keempat, penghubung sistem. Penghubung sistem merupakan media penghubung antara satu subsistem dengan subsistem yang lain, untuk dapat berinteraksi membentuk suatu kesatuan. Kelima, input. Input atau masukan sistem adalah energi yang dimasukkan ke dalam sistem yang berupa masukan perawatan, maintenance input, dan sinyal masukan, signal input. Keenam, output. Output atau keluaran sistem adalah hasil dari energi yang diolah dan diklasifikasikan menjadi pengeluaran yang berguna dan sisa pembuangan. Ketujuh, proses. Suatu sistem dapat mempunyai bagian pengolahan atau sistem itu sendiri sebagai pengolahnya. Terakhir, objektif atau goals. Suatu sistem harus mempunyai sasaran, sangat sekali masukan yang dibutuhkan sistem dan keluaran yang akan dihasilkan sistem. Suatu sistem dikatakan berhasil bila mengenai sasaran atau tujuan. Nah, itulah ke-8 karakteristik yang ada di sistem. Selanjutnya ada klasifikasi sistem. Menurut Jogianto, tahun 2001 halaman 3, sistem dapat diklasifikasikan dari beberapa sudut pandangan. Yang pertama, sistem diklasifikasikan sebagai sistem abstrak, abstrak system, dan sistem fisik, physical system. Sistem abstrak adalah sistem yang berupa pemikiran atau ide-ide yang tidak tampak secara fisik, misalnya sistem teologia, yaitu sistem yang berupa pemikiran hubungan antara manusia dengan Tuhan. Sedangkan sistem fisik merupakan sistem yang ada secara fisik. Misalnya sistem komputer, sistem akuntansi, sistem produksi dan lain sebagainya. Kedua sistem diklasifikasikan sebagai sistem alamiah, natural system, dan sistem buatan manusia, human-made system. Sistem alamiah adalah sistem yang terjadi melalui proses alam, tidak dibuat manusia. Misalnya sistem perputaran bumi. Sedangkan sistem buatan manusia adalah sistem yang dirancang oleh manusia. Sistem buatan manusia yang melibatkan atau ada yang menyebut dengan machine system, karena menyangkut penggunaan komputer yang berinteraksi dengan manusia.
Ketiga sistem diklasifikasikan sebagai sistem tertentu, deterministik system, dan sistem tak tertentu, probabilistic system. Sistem tertentu beroperasi dengan tingkah laku yang sudah dapat diprediksi. Interaksi di antara bagian-bagiannya dapat dideteksi dengan pasti, sehingga keluaran dari sistem dapat diramalkan. Sistem komputer adalah contoh dari sistem tertentu yang tingkah lakunya dapat dipastikan berdasarkan program-program yang dijalankan. Sistem tak tentu adalah sistem yang kondisi masa depannya tidak dapat diprediksi karena mengandung unsur probabilitas. Dan yang keempat, sistem diklasifikasikan sebagai sistem tertutup closed system, dan sistem terbuka open system. Sistem tertutup merupakan sistem yang tidak berhubungan dan tidak terpengaruh dengan lingkungan luarnya. Sistem ini bekerja secara otomatis tanpa adanya turut campur tangan dari pihak di luarnya. Secara teoritis sistem tertutup ini ada, tetapi ketanyaannya tidak ada sistem yang benar-benar tertutup, yang ada hanyalah relatively closed system secara relatif tertutup, tidak benar-benar tertutup. Oke, selanjutnya ada konsep dasar informasi. Di konsep dasar informasi ada yang namanya data dan informasi di mana, data merupakan suatu catatan atas kumpulan suatu fakta. Dalam penggunaan sehari-hari, data berarti suatu pernyataan yang diterima secara apa adanya, dan data kemudian dapat diolah sehingga dapat diutarakan secara jelas dan tepat sehingga dapat dimengerti oleh orang lain. Menurut Rashad tahun 2002 halaman 48, data adalah bahan tentang sesuatu yang akan dijadikan argumentasi, untuk menjelaskan masalah yang diteliti, fakta untuk diperoleh suatu kesimpulan atau untuk memperoleh gambaran yang sebenarnya tentang sesuatu. Dan informasi menurut Turban, et al. Tahun 2003 halaman 15, informasi adalah sebuah kumpulan dari fakta-fakta yang disusun di dalam beberapa cara, jadi kumpulan fakta tersebut bisa berarti bagi penerimanya. Berikutnya di sini ada siklus informasi. Sebelum itu kita harus tahu dulu definisi dari siklus sendiri apa. Siklus adalah putaran waktu yang berisi rangkaian kegiatan dari kegiatan awal ke kegiatan selanjutnya kemudian sampai ke kegiatan awal kembali seterusnya berputar secara berulang dengan tetap dan teratur. Untuk siklus informasi yaitu sebuah data yang diolah melalui suatu model menjadi informasi, penerima kemudian menerima informasi tersebut, membuat suatu keputusan dan melakukan tindakan, yang berarti menghasilkan suatu tindakan yang lain yang akan membuat sejumlah data kembali. Data tersebut akan ditangkap sebagai input, diproses kembali lewat suatu model dan seterusnya membentuk suatu siklus. Klasifikasi informasi. Kualitas suatu informasi tergantung dari tiga hal. 1. Akurat yaitu informasi harus bebas dari kesalahan dan tidak menyesatkan. Dengan kata lain zero defect yang menuju pada kata perfect. 2. Tepat waktu yaitu informasi yang datang pada penerima tidak boleh terlambat karena informasi yang usang tidak mempunyai nilai lagi. 3. Relevan yaitu informasi tersebut mempunyai manfaat untuk pemakainya. Untuk mendapatkan informasi yang akurat, tepat waktu dan relevan maka dibutuhkan suatu bentuk proses pengolahan data menjadi informasi yang diharapkan. Nilai informasi. Nilai dari informasi, value of information, ditentukan dari dua hal, yaitu manfaat dan biaya mendapatkannya. Suatu informasi dikatakan bernilai bila manfaatnya lebih efektif dibandingkan dengan biaya mendapatkannya. Selanjutnya ada konsep dasar sistem informasi. Sistem informasi merupakan sistem yang berisi jaringan SPD, sistem pengolahan data, yang dilengkapi dengan kanal-kanal komunikasi yang digunakan dalam sistem organisasi data. Ada 9 peran sistem informasi secara umum yaitu sebagai berikut. 1. Meningkatkan efisiensi operasional. 2. Memperkenalkan inovasi dalam bisnis. 3. Membangun sumber-sumber informasi strategis. 4. Menciptakan arena bisnis baru. 5. Menggabungkan internet dan e-commerce ke dalam bisnis. 6. Kerjasama dengan tingkat eksekutif dalam menjalankan bisnis. 7. Mengelola outsourcing. 8. Secara proaktif menggunakan pengetahuan bisnis dan teknologi untuk menggali ide-ide inovatif tentang TI. 9. Sebagai tambahan dari fungsi tradisional, pengelolaan keamanan sistem. Baik, selanjutnya adalah sistem informasi manajemen. Nah, sistem informasi manajemen adalah suatu sistem yang ada di dalam suatu organisasi, yang dibutuhkan untuk mempertemukan kebutuhan, pengolahan, transaksi harian yang mendukung operasi yang bersifat manajerial dan kegiatan strategi untuk membantu manajer dalam pengambilan keputusan.
Sistem informasi manajemen juga kumpulan dari interaksi sistem yang bertanggung jawab mengumpulkan dan mengolah data untuk menyediakan informasi yang berguna untuk semua tingkatan manajemen di dalam kegiatan perencanaan dan pengendalian. Oke, selanjutnya penyewaan mobil. Nah, penyewaan mobil adalah sebuah persetujuan penggunaan mobil di mana sebelumnya dilakukan pembayaran atas penggunaan mobil tersebut secara sementara oleh orang lain dalam jangka waktu tertentu. Selanjutnya ada manfaat penyewaan mobil. Menurut jurnal Avis bulan Januari tahun 2010, manfaat penyewaan mobil ada dua, yaitu 1. Penyewa tidak harus pusing dengan urusan STNK, asuransi, servis kendaraan. 2. Penyewa bebas dari tagihan pajak kendaraan tiap tahunnya sehingga biaya yang dikeluarkan akan lebih efisien karena tidak harus membayar tagihan pajak kendaraan tiap tahunnya. Sejarah perusahaan. Jaya Mandiri Trans merupakan jasa persewaan bus paling terpercaya dan selalu amanah dalam menjalankan jasa penyewaan bus di Kota Bandung, selalu mengedepankan kepuasan konsumen dalam setiap perjalanan. Bernaung di bawah PT Putra Jaya Mandiri Perkasa merupakan perusahaan yang berdiri sejak tahun 2000. Kami menyediakan berbagai macam jenis bus untuk berbagai keperluan mulai dari mini bus 19 seat hingga bus 59 seat. Pada tanggal 6 Maret tahun 2000 berdiri CV Putra Jaya Mandiri dengan alamat di Jalan A.H. Nasution No. 135, Ujung Berung, yang didirikan dan dipimpin oleh Bapak H. Asep Yahya. Pertama-tama perusahaan ini bergerak di bidang pemasangan dan penjualan batu alam atau batu hias. Selanjutnya bertambah di bidang kontraktor dan supplier bahan bangunan berupa material alam. Seiring dengan perkembangan ekonomi dan transportasi jasa di Indonesia khususnya Jawa Barat di Kota Bandung, maka pada tanggal 9 September tahun 2013 CV Putra Jaya Mandiri mengembangkan sayap di bidang jasa transportasi khususnya bus pariwisata, tiketing dan rental. Setelah itu CV Putra Jaya Mandiri dikembangkan menjadi PT Putra Jaya Mandiri Perkasa dengan akta pendirian No 40150223210315 dan SK Menteri Hukum dan HAM Nomor AHU 244036 01 tahun 2015. Sesuai yang diajukan pemerintah khususnya Menteri Perhubungan dan Dinas Pariwisata. Untuk nama perusahaan dan bus pariwisatanya bernama Jaya Mandiri Trans JM Trans yang beralamat di Jalan Pasir Impun nomor 49B Sukamiskin, Bandung hingga saat ini. Adapun visi, misi, dan moto perusahaan. Visi: menjadikan perusahaan multitransportasi yang mengedepankan kualitas dan pelayanan demi kesejahteraan bersama. Misi: 1. Menciptakan kepuasan konsumen dalam setiap perjalanan. 2. Melayani dengan amanah dan penuh rasa tanggung jawab terhadap konsumen. 3. Menjaga kenyamanan dan keamanan dalam setiap perjalanan konsumen. 4. Mengedepankan sumber daya manusia yang berpengalaman demi keamanan dan kenyamanan konsumen. Moto: The best solution for you trip. Ini merupakan logo dari PT Jaya Cipta Mandiri Trans. Berikut ini merupakan beberapa jenis bus yang ditawarkan oleh perusahaan, dan beberapa fasilitas bus yang disediakan oleh perusahaan. Struktur organisasi Jaya Mandiri Trans ini termasuk ke dalam jenis organisasi lini, yang dimana pelimpahan wewenang langsung secara vertikal dan sepenuhnya dari pimpinan terhadap bawahannya. Selanjutnya ada prosedur sistem berjalan pemesanan bus pada PT Putra Jaya Mandiri. Di sini ada karakteristik sistem. Yang pertama yaitu komponen, yang terdiri dari 1. Driver, 2. Staf administrasi, 3. Manajer, 4. Pimpinan, 5. Ketua pool operasional, 6. Marketing, 7. Legalitas, 8. Security. Yang kedua lingkungan luar yaitu ada 1. Teknisi, 2. Website. Selanjutnya yang ketiga ada batasan, yang terdiri dari 1. Sistem pembayaran bisa secara cash atau via fintech. 2. Pemesanan bisa dilakukan secara online atau offline. Yang keempat ada jalinan, yang terdiri dari
Pertama, konsumen dengan marketing di mana terdapat pemesanan unit bus. Kedua, konsumen dengan admin yang terdiri dari invoice. Yang ketiga, ada admin dengan driver di mana terdapat laporan hasil pemesanan berupa tanggal dan tempat pemesanan. Selanjutnya ada masukan input, yaitu menginput penyewaan unit bus. Selanjutnya ada proses pemesanan via online. Hubungi kami via WhatsApp atau website. Tentukan atau sebutkan jenis bus pariwisata yang sesuai dengan kebutuhan. Tentukan tanggal pemesanan. Setelah jenis bus dan tanggal sudah ditetapkan, silahkan lakukan transfer biaya. Sewa bus sesuai dengan syarat dan ketentuan sewa bus pariwisata yang berlaku. Lalu konfirmasikan pembayaran Anda kepada kami melalui telepon atau SMS atau WhatsApp beserta bukti pembayaran. Pemesanan via offline. Konsumen datang langsung ke kantor menemui pihak marketing. Kemudian, konsumen menentukan tipe bus dan harga setiap unit bus yang sesuai dengan kebutuhan. Terus menentukan tanggal pemesanan dan tempat dijemput. Kemudian melakukan transaksi atau membayar DP terlebih dahulu. Lalu ada output yaitu berupa kwitansi, bukti pembayaran untuk konsumen, laporan keuangan, dan selanjutnya yaitu sasaran atau tujuan. Untuk masyarakat yang membutuhkan akomodasi transportasi. Selanjutnya permasalahan yang dihadapi oleh perusahaan. Beberapa permasalahan yang masih dihadapi oleh perusahaan dalam pemesanan tiket adalah sering terjadinya pembatalan secara mendadak dari pelanggan, unit yang tiba-tiba mogok di perjalanan, dan terjadinya bencana alam. Oke, yang selanjutnya ada tool block system atau sistem yang ada di dalam perusahaan bus ini yaitu 1. Perangkat input. Nah, perangkat input ini bisa meliputi seperti AC, karaoke, kursi, DLL. 2. Perangkat output. Nah, perangkat output ini meliputi kwitansi, tiket dan bukti pembayaran. 3. Software. Nah, software ini tidak disebutkan oleh perusahaannya karena bersifat privasi atau dapur perusahaan. Slide selanjutnya ada flowchart penyewaan atau reservasi bus. 1. Ada flowchart atau cara penyewaan bus secara online. Bisa kalian lihat sendiri bahwasanya ada beberapa tahapan yang harus diperhatikan untuk menyewa bus secara online. 2. Ada flowchart atau cara penyewaan bus secara offline. Bisa kalian lihat sendiri bahwasanya ada beberapa tahapan yang harus diperhatikan untuk menyewa bus secara offline atau datang langsung ke kantornya. Inilah beberapa dokumentasi ketika kami mengobservasi pada perusahaan PT Putrajaya Mandiri. Oke, selanjutnya kesimpulan yang dapat kami simpulkan yaitu, salah satu sistem informasi manajemen pada PT Putrajaya Mandiri adalah sistem informasi manajemen penyewaan bus. Penyewaan bus adalah sebuah persetujuan penggunaan bus di mana sebelumnya dilakukan pembayaran atas penggunaan bus tersebut secara sementara oleh orang lain dalam jangka waktu tertentu. Sistem penyewaan bus di PT Putrajaya Mandiri ini dilakukan secara online dan offline di mana konsumen bisa datang langsung ke kantor atau memesan via WhatsApp atau website. Sedangkan organisasi di perusahaan ini adalah organisasi lini di mana hubungan antara pimpinan dan bawahan bersifat langsung melalui satu garis wewenang. Mungkin itu saja yang bisa kami sampaikan kepada teman-teman mengenai sistem informasi manajemen yang ada di perusahaan PT Putrajaya Mandiri. Terima kasih telah menonton.